Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kustati, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dito Fadila. Saya dokter umum yang bekerja di Rumah Sakit Umum Islam Kustati Surakarta. Di sini saya akan sharing informasi dan edukasi mengenai vaksinasi COVID-19. Di sini saya tidak sendiri, bersama narasumber Dr. Ari Prasetyo Nugroho, spesialis penyakit dalam. Sehat ya dokter nggih? Alhamdulillah. Sehat. Sudah vaksin dok? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Oke dokter, ini mengenai vaksinasi COVID-19, mungkin beberapa pendengar belum memahami mengenai ini. Apa sih sebenarnya vaksin COVID-19 itu dok secara umum? Ya, oke. Terima kasih dokter Dito kesempatannya. Jadi sahabat Kustati yang berbahagia dan masyarakat Solo pada umumnya, pada kesempatan siang hari ini saya sedikit berbagi dan sharing mengenai informasi kesehatan ya. Siang hari ini kita akan membahas mengenai vaksin COVID-19 ya. Jadi mungkin masyarakat sendiri sudah tentu tahu mengenai vaksinasi COVID-19 itu sendiri ya. Jadi vaksin itu sendiri mungkin kita secara umum dulu ya kita jelaskan. Jadi vaksin merupakan suatu ikhtiar. Jadi usaha kita untuk istilahnya memberikan suatu antigen. Jadi antigen tersebut adalah bisa virus atau bakteri yang dilemahkan ataupun yang inaktif seperti itu ya, yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Untuk saat ini untuk memasukkan ke dalam tubuh untuk vaksin COVID-19 ini sendiri adalah melalui suntikan secara intramuskular, dan kemudian akan membentuk suatu antibodi harapannya. Jadi setelah antigen tersebut masuk ke dalam tubuh, terjadi suatu respon antibodi, respon imun yang pada akhirnya memunculkan suatu antibodi, dan antibodi itu merupakan suatu antibodi spesifik. Jadi antibodi spesifik artinya seperti ini, karena yang dimasukkan adalah suatu antigen spesifik. Jadi kalau kita memasukkan suatu material genetik atau virus yang dilemahkan ataupun virus yang mati, kemudian dia muncul, diharapkan adalah muncul suatu kekebalan yang spesifik. Harapannya kalau misalnya orang tersebut terpapar pada kemudian hari ya, dia sudah mempunyai senjata spesifik. Jadi kalau misalnya sudah terpapar, tubuh sudah siap-siap untuk melawan antigen tersebut atau virus tersebut, yang pada akhirnya harapannya adalah pun kalau kemungkinan pada kemudian hari pasien tersebut terpapar, gejala yang ditimbulkan tidak akan cukup berat. Jadi bisa jadi tanpa gejala atau gejala ringan. Yang kedua, tujuan vaksin itu juga pemerintah sudah mencanangkan, tidak cuma pemerintah Indonesia saja, tapi juga di dunia pun sudah melakukan suatu pencanangan vaksin COVID itu sendiri, dan harapannya bisa mendapatkan suatu kekebalan kelompok atau kekebalan komunitas, atau kita sebut sebagai herd immunity. Jadi harapan kekebalan komunitas bisa mencapai 70% dari komunitas yang ada di seluruh negara tersebut. Nah, secara timeline dari pemerintah itu pun juga sudah jelas ya. Prioritas pertama kemarin ya, Dr. Dito, kita sudah mulai dari tenaga kesehatan, kemudian ini sudah berlanjut ke lansia, kemudian saat ini juga sedang berlangsung ya guru-guru, kemudian TNI Polri mungkin juga sudah mulai juga. Jadi mungkin harapannya sampai akhir tahun 2021 ini vaksin COVID ini bisa terselesaikan. Harapannya di Indonesia seperti itu. Kemudian saya juga menyampaikan juga, jadi ini terkait dengan mungkin masyarakat seringkali agak ragu ya, banyak yang ragu, banyak yang was-was, dok ini aman gak sih vaksin ini gitu ya, bisa menimbulkan
gejala enggak setelah divaksin. Katanya setelah divaksin nanti pusing. Ada juga yang katanya setelah divaksin kok ada yang lumpuh seperti itu kan. Banyak misinformasi yang perlu kita luruskan di sini ya, Dr. Dito. Jadi vaksin COVID-19 itu sendiri sebenarnya untuk yang saat ini sedang beredar, yaitu vaksin Sinovac ya, yang memang kita impor dari China, itu merupakan vaksin yang non aktif. Artinya memang sudah mati, kemudian hanya memang sudah ada bagian tertentu dari vaksin tersebut yang kemudian sudah mati dimasukkan ke dalam tubuh kita. Tapi ada juga beberapa platform untuk vaksin itu yang kemudian sedang masih dikembangkan ya. Salah satunya adalah vaksin yang berbasis platform mRNA. Ya, mRNA misalnya adalah vaksin Pfizer dan juga Moderna ya. Jadi basisnya adalah dia membuat vaksin dengan berdasarkan dari bagian material genetik dari virus COVID-19 atau SARS-CoV-2 ya, yang paling antigenik, yaitu bagian dari spike-nya. Jadi bagian mRNA-nya kemudian dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat dimasukkan tubuh, walaupun hanya bagian tertentu di dalam virus tersebut, bisa menimbulkan suatu kekebalan antibodi. Cuma ya ada plus minusnya ya. Vaksin inaktif salah satu contohnya itu Sinovac, kemudian Sinovac juga ya. Ada juga yang berbasis viral vector. Viral vector itu artinya seperti ini. Jadi material dari tubuh virus itu sendiri ada yang kita titipkan ke dalam suatu virus yang non patogen. Non patogen artinya tidak bersifat kemudian memburuk atau menyebabkan gangguan kepada manusia. Aman, jadi aman. Jadi salah satu contoh virusnya adalah adenovirus. Yang dikembangkan saat ini adalah misalnya dari ini ya, AstraZeneca ya. AstraZeneca itu viral factor. Kita sering mendengar adalah Novavax. Kemudian ada juga yang dikembangkan melalui DNA rekombinan, itu juga ada, tapi saat ini masih belum ada secara rinci untuk mengenai vaksin tersebut. Kemudian yang di Indonesia sendiri pun juga sedang berkembang juga ya, nanti mungkin kita bahas lagi ya. Jadi mengenai vaksin seperti itu Pak Dito, Dr. Dito ya. Jadi vaksin itu suatu zat ya, yang dimasukkan ke kita akan merangsang pembentukan antibodi yang diharapkan ke depannya apabila virus antibodinya spesifik artinya khusus di SARS-CoV-2-nya itu dok ya. Sehingga pada saat kita kemasukan virus tersebut langsung dilawan. Jadi tidak perlu butuh waktu untuk membentuk dari antibodinya gitu. Kemudian ini ada pertanyaan yang kemudian apakah menjadi aman, itu udah pasti aman dok ya? Iya betul. Pasti aman. Kemudian mungkin ada efek samping dok selama ini pelaksanaan vaksin yang terjadi? Ya. Jadi untuk keamanan dan efektivitas dari vaksin tidak perlu diragukan lagi ya sahabat Gustati. Yang jelas sebelum vaksin ini kemudian rilis ke pasaran pasti sudah melalui proses panjang ya. Jadi proses panjangnya itu ada uji sebelum uji klinis ya, ada uji preklinik. Uji preklinik ini menentukan ini aman nggak kira-kira di manusia. Uji preklinik ini adalah uji terhadap hewan ya. Sudah diukur, sudah dilihat efikasi dan efektivitasnya. Oh ternyata memberikan efektivitas yang baik, kemudian baru dilanjutkan sebagai uji klinis. Uji klinis pun juga ada beberapa tahap ya, ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Dan kemudian yang untuk vaksin Sinovac ini sendiri sudah dilakukan uji vaksin tahap 3 di Bandung kemarin ya. Untuk uji 1 dan uji 2 mungkin memang sudah dilakukan di China, kemudian dilanjutkan di Bandung dengan relawan yang memang sedemikian banyak, ribuan. Kalau
uji klinis itu memasuki bahwa penelitian tersebut menggunakan manusia, bukan hewan. Jadi kalau misalnya uji klinis 1 hanya mungkin puluhan saja relawan atau yang dilakukan uji coba. Kemudian uji klinis 2 mungkin relawan atau yang dilakukan uji coba bisa ratusan. Nah, kalau yang uji tahap 3 adalah sampai ribuan. Dan ini menilai efektivitas dan juga efikasi dari vaksin tersebut. Dan jangan lupa di Indonesia sudah, setelah kemudian dari Bio Farma memberikan statement bahwa efektivitas dari vaksin COVID ini sendiri sangat baik dan mencapai 65% ya untuk imunogenitasnya. Dan kemudian juga BPOM yang sebagai badan resmi di pemerintah Indonesia ini sudah memberikan informasi dan memberikan label bahwa ini bisa digunakan dalam kondisi emergency. Jadi kalau kita sebut sebagai emergency use authorization ya, jadi BPOM sudah memberikan rekomendasi, MUI pun juga sudah memberikan rekomendasinya. Jadi bahwa vaksin ini aman, halal, dan tidak ada zat tertentu yang istilahnya, misalnya kalau kaitannya dengan halal atau haram biasanya kan dengan kandungan zat babi gitu ya. Dan ini halal, jadi tidak usah khawatir. Kemudian terkait dengan kejadian efek samping ya. Jadi efek samping ini juga kaitannya dengan ini ya, tetap itu kejadian ikutan pasca imunisasi, IP kalau kita disebutnya ya. Jadi efek samping itu ada efek samping yang bersifat lokal, ada juga efek samping yang bersifat sistemik. Untuk efek samping bersifat lokal itu mungkin bisa jadi karena tusukan ya yang tidak tepat, yang harusnya intramuskuler kok jadi intrakutan, itu juga bisa berpengaruh. Jadi nyeri atau udem di daerah sekitar itu paling sering, muka atau kemerahan, jadi ada tanda-tanda radang di situ ya. Kemudian atau mungkin ya kesalahan prosedur yang tadi disebutkan, yang harusnya intramuskuler kok suntikannya kok miring seperti itu juga kurang tepat juga ya. Tapi saya yakin semua vaksinator di Indonesia sudah terlatih dan sudah dilakukan pelatihan juga dari kementerian juga ya. Sudah ada pelatihan, insya Allah tidak akan terjadi, harapannya seperti itu. Dan untuk efek samping sistemik ini sebenarnya paling sering adalah gejala ringan, karena sampai saat ini pun kita belum menemukan adanya gejala yang sampai berat ya. Belum ada laporan sampai saat ini ya, sampai pertanggal 12 Maret 2021 belum ada laporan yang sampai gejala berat. Apalagi pas ini kok habis suntik langsung meninggal, nggak ada ya. Alhamdulillah aman sejauh ini. Keluhan yang paling sering muncul ada beberapa yang kok habis vaksin sering agak ngantuk seperti itu ya. Terus pusing, liar sedikit kayak gitu, agak mual-mual dikit. Tapi itu biasanya hanya sementara saja, tetap itu hanya temporer saja. Yang setelah kemudian 1 atau 2 hari kemudian biasanya menghilang dengan sendiri. Jadi masyarakat pun juga tidak perlu khawatir untuk terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi ataupun istilahnya efek samping ya, karena secara prosedural, secara teknis dari Kemenkes sudah memberikan panduan terkait dengan vaksinasi, bahwa di tempat vaksinasi itu sudah ada meja-meja tertentu ya, ada 4 meja, meja 1, meja 2, meja 3, meja 4. Meja 1 untuk registrasi, meja 2 screening, meja 3 itu adalah untuk penyuntikan, meja 4 untuk observasi setelah dilakukan suntikan. Jadi setelah disuntik nanti kita lihat setengah jam kemudian, jangan pulang dulu ya Pak, nanti kita lihat apakah ada efek samping, nyeri atau enggak, pusing atau enggak. Kita pasti selalu
evaluasi terkait dengan tindakan yang kemudian telah dilakukan seperti itu. Jadi insya Allah aman seperti itu. Aman gitu dokter? Aman dan efektif. Dan efek samping pun sampai sekarang belum ada yang sampai berat ya, mungkin hanya ringan-ringan saja. Betul. Kemudian sampai sekarang pun pelaksanaan dari vaksinasi itu 2 kali dokter ya? Oh iya. 2 kali pelaksanaan vaksin pertama dan vaksin kedua. Itu kenapa dok ada jeda waktu dan kenapa kok dewasa dan lansia itu ada perbedaannya? Oh iya, betul ya. Jadi yang tadi saya sampaikan juga bahwa setelah pemberian paparan yang pertama, vaksin pertama, harapannya kan memicu respon imun. Jadi namanya ada sel T aktif, kemudian mengaktifasi dari sel B atau sel plasma untuk menghasilkan antibodi. Nah, yang perlu diketahui bahwa titer kemudian munculnya adanya suatu antibodi atau kekebalan itu pada saat suntikan pertama itu tidak langsung naik signifikan ya. Jadi tidak langsung naik signifikan, hanya mungkin naiknya perlahan dan memang baru meningkat 10 hari, mulai menurun itu hari ke-13, 14 pada orang dewasa ya. Oleh karena itu kita perlu genjot lagi nih dengan suntikan kedua. Harapannya apa? Harapannya dengan suntikan kedua dengan paparan antigen lagi, respon imun tersebut akan naik lagi. Jadi antibodinya akan mulai naik. Dan setelah dari beberapa literatur penelitian muncul antibodi yang istilahnya kalau kita sebut ada namanya seroprotektif, ada serokonversi ya. Kalau serokonversi maksudnya adalah munculnya antibodi dengan jumlah berapapun ya, sudah muncul biasanya setelah penyuntikan kedua dari vaksin, dan itu paling sering muncul setelah 14 hari. Nah, paling ideal kita periksa memang mungkin setelah 1 bulan ya, 1 bulan titer antibodi secara kuantitatif. Jadi memang harapannya titer antibodinya itu bisa tinggi. Cuma untuk batasan sejauh mana titer antibodi itu bisa menyebabkan proteksi terhadap tubuh kita, jadi kita sebutnya sebagai seroprotektif, itu masih belum ada literatur jelas. Tapi kalau misalnya kita berdasarkan dari, mungkin kalau misalnya pasien-pasien yang dengan gejala berat ya, biasanya kita berikan plasma konvalesen ya, dan itu ada beberapa syarat. Syaratnya adalah titer netralisasi antibodi itu tinggi ya. Tinggi itu batasannya kalau WHO itu lebih dari, kalau bukan WHO lebih dari 132, kalau WHO sekitar lebih dari 128, jadi 108 B unit per liter ya. Nanti mungkin mau dikoreksinya juga ya. Intinya bahwa titer tersebut menunjukkan kalau misalnya sebelum kita donor plasma konvalesen itu biasanya ada titer yang harus diperiksa. Kalau memang pasien tersebut tidak memenuhi titer, biasanya ya dieksklusi karena hanya titer yang tinggi yang kemudian bisa lolos untuk menjadi suatu donor plasma konvalesen. Karena ya hampir sama mungkin ya, seroprotektif itu sendiri pun juga seperti itu. Jadi ada batasan titer sendiri untuk pasien setelah dilakukan suntikan vaksin COVID-19 1 dan 2. Apakah harus selalu diperiksa untuk titer antibodi? Ya monggo ya, kalau misalnya itu, kalau tidak pun juga tidak mengapa, ada masalah. Tapi yang jelas gini, sampai saat ini kita memang tidak tahu apakah titer antibodi tersebut akan bisa bertahan dalam jangka waktu lama. Nah, itu masalahnya tetap itu. Karena belum ada penelitiannya dok ya. Iya, memang masih dalam penelitian ya. Dan apakah perlu booster pada kemudian hari seperti itu ya? Karena yang kita ketahui ya, kemungkinan antibodi spesifik ini turun masih sangatlah mungkin dalam beberapa bulan ke depan ya, misalnya 5-6 bulan. Dan kalau misalnya antibodinya sudah turun, artinya pada kemudian hari vaksin yang sudah kita berikan
mungkin perlu dilakukan suatu booster. Tapi untuk cakupan saat ini kan yang terpenting adalah kita bisa mencapai suatu herd immunity. Jadi bisa pemerintah targetnya bisa memvaksin seluruh komunitas hampir ya, yang tadi ada prioritas ya, ada timeline-nya sendiri. Ya, semoga tercapai gedengnya herd immunity ini. Kemudian untuk saat ini kan yang sedang booming dok, yaitu varian virus baru, yaitu B117 itu bagaimana dok? Efektivitas dari vaksin Sinovac yang kita berikan apakah berefek pada varian terbaru atau enggak dok? Oh iya. Kabar terbaru bagaimana? Ya, jadi untuk mutasi virus itu memang sering terjadi ya, tidak hanya di COVID, mungkin di virus yang lain itu pun juga sering muncul. Jadi kenapa mengalami mutasi virus? Jadi virus itu bermutasi adalah untuk mempertahankan dirinya, ya, keberlangsungan dirinya. Karena kalau misalnya tidak mengalami suatu adaptasi, pada akhirnya si virus ini tidak bisa bertahan. Makanya dia mencoba melakukan mutasi untuk istilahnya agar dia tetap bisa bertahan. Adaptasi dia untuk bertahan. Betul, hidup. dia mengadaptasi dirinya. Mutasi itu bisa muncul, tidak semua bagian dari virus tersebut akan mengalami mutasi. Kan ada bagian kapsulnya, ada bagian spike-nya, ada bagian nukleusnya. Dan kalau yang B117 itu sendiri memang salah satu mutasi virus yang terdeteksi pertama di daerah Inggris ya. Di daerah Inggris, dan kemudian ternyata dari bulan Februari ini memang sudah muncul di Indonesia. Sudah muncul, dan laporan dari Kementerian Kesehatan kemarin ada 4 kasus yang sudah muncul. Ya. Dan dalam hal ini kan kalau kita lihat bahwa mutasi tersebut hanya satu bagian, padahal vaksin yang kita berikan untuk Sinovac itu adalah virus utuh, tapi yang memang dimatikan. Jadi kalau secara logika virus tersebut walaupun sudah bermutasi dan kemudian kita sudah dilakukan vaksin, antibodi yang kita munculkan itu pun juga antibodi yang keseluruhan, artinya kemungkinan masih bisa mengcover nih dari virus yang tersebut ya, jadi artinya masih tetap efektif terhadap virus walaupun mengalami suatu mutasi. Jadi tidak masalah. Pun juga dari Kementerian Kesehatan dan dari beberapa peneliti, dan kalau saya lihat berita ya dari Prof di Palembang memang sudah memberikan informasi juga, ini tidak masalah kok, tetap aman, efektif. Cuma bahwa mutasi ini B117 ini, varian yang baru ini mengenai apakah menimbulkan gejala yang sampai berat seperti itu belum ada bukti ya, karena yang kemarin kasus yang teridentifikasi pun juga sudah sembuh dan tidak dalam kondisi berat. Dan lebih cenderung adalah karena dia mutasi terhadap spike-nya itu adalah istilahnya kayak tangan ya, tangannya dari virus, kemudian dia untuk menempel ke tubuh manusia, maksudnya untuk menginfeksi selnya ya. Sel kita. Jadi kemampuan menginfeksinya itu lebih cepat. Jadi kemampuan penularannya kemungkinan juga lebih cepat dengan varian baru ini. Tapi menurut saya tidak perlu terlalu khawatir berlebihan, karena saat ini pun juga memang masih dalam taraf penelitian juga, dan belum ada data mengenai varian ini menimbulkan gejala berat. Yang ada memang, dan yang sudah diketahui bahwa varian ini penularannya lebih cepat. Ya. Kemudian tadi yang belum dijawab, Dr. Dito, yang mengenai geriatri tadi ya, yang vaksin. Oh iya, yang lansia dok. Pelaksanaan vaksin itu lebih panjang. Betul. Jadi untuk lansia sendiri memang jangka waktunya 28 hari. 28 hari. Kalau yang dewasa 14 hari. Tapi apakah kalau misalnya dewasa itu boleh menunggu sampai batasan? Oh, kalau misalnya ada kan beberapa dok yang pada saat saya jadwal vaksin hari ke-14 saya tuh nggak bisa nih dengan
pas kebetulan ada kerjaan atau keluar kota, apakah bisa ditunda hari berikutnya atau 2-3 hari berikutnya? Kalau dewasa tidak apa-apa, ya tidak masalah, karena batasannya tetap 28 hari. Nah, terkait dengan 28 hari untuk lansia atau usia yang lebih dari 60 tahun, terkait dengan respon imun yang tadi kita jelaskan. Jadi respon imun pada geriatri itu berbeda dengan dewasa pada umum. Respon imun ya. Respon imun. Jadi pengenalan si antigen ini, ya, paparan dari vaksin yang pertama mungkin tidak serta-merta langsung bisa memunculkan antibodi, perlu waktu lebih lama. Dan harapannya adalah ya kita masih ada waktu nih sampai 28 hari. Jangan sudah kita lakukan vaksin kedua, yang vaksin pertama belum bisa mengenali secara baik dan belum memunculkan antibodi, kita sudah mulai gejala. Jadi memang perbedaannya seperti itu. Kayak misalnya geriatri itu sendiri terkait dengan respon imun ya, pada pasien-pasien geriatri yang dengan kondisi infeksi itu pun juga berbeda pada dewasa muda. Kalau dewasa muda mungkin ada infeksi jelas, demam, kemudian pusing, nyeri perut, kemudian nyeri sendi, nyeri badan. Kalau geriatri mungkin berbeda karena ada gangguan disfungsi dari termoregulator dan baroreseptor juga ya. Pada akhirnya mungkin tidak muncul nih kayak demam, kemudian tidak muncul juga kondisi-kondisi yang misalnya kayak nyeri-nyeri berat kayak gitu ya. Hanya mungkin kok nggak nafsu makan, pasiennya nggak nafsu makannya berkurang, terus lebih cenderung diam seperti itu. Jadi karena respon imun itu sendiri kalau misalnya geriatri. Ya. Jadi pada lansia memang berbeda dengan karena mungkin organ dalamnya juga berbeda dengan pada yang dewasa. Kemudian gini Dok, untuk manfaat sendiri dari vaksin ini memang benar-benar sangat bermanfaat ya Dok. Mungkin dari kata efikasinya juga sangat tinggi juga ya Dok. Betul. Manfaatnya juga. Kemudian ini ada pertanyaan kembali Dok, kemudian untuk para penyintas COVID-19 itu bagaimana kedepannya, apa tetap boleh divaksin atau tidak Dok? Mengingat karena mungkin sudah terbentuk antibodi. Betul. Bagaimana Dok pada vaksin pada penyintas COVID-19? Jadi rekomendasi awal terkait dengan penerima vaksin pada awal dan sampai saat ini ya, pertama rekomendasi itu keluar bulan Januari ini dan jalan Maret ya. Jadi sudah 3 bulan. Memang sudah ada beberapa perubahan rekomendasi terkait dengan penerima vaksin. Pada saat awal mungkin lebih strict sekali terkait dengan penerima vaksin. Pada saat awal itu kan yang hanya menerima adalah tenaga kesehatan untuk periode pertama. Jadi ada syarat tensinya juga harus baik ya, kurang dari 140/90, DM juga harus terkontrol. Syaratnya apa? HbA1c ya. Kemudian pada pasien-pasien gangguan ginjal juga belum bisa dilakukan tindakan. Pada pasien ibu menyusui itu juga belum bisa ya. Kemudian pun juga pada penyintas COVID-19. Nah, pada rekomendasi terbaru yang bulan Maret ini sendiri ada beberapa pelonggaran dari rekomendasi dari organisasi profesi kami ya, PAPDI, dan juga dari kementerian yang kemudian diadopsi, bahwa untuk tensi ini sudah kalau kurang dari 180/100 insya Allah tidak apa-apa, dan kondisinya adalah kondisi baik ya pada saat dilakukan screening di meja 2 itu ya. Kemudian juga terkait dengan ibu menyusui itu pun juga awalnya tidak direkomendasikan, yang untuk rekomendasi ketiga pun dibolehkan. Pun juga dengan penyintas COVID pun, jadi dalam hal ini adalah kenapa kok batasannya rekomendasi terbaru 3 bulan setelah post COVID boleh diberikan vaksinasi gitu ya. Rekomendasinya seperti itu. Jadi setelah paparan secara alamiah ya, kalau kita sebut sebagai alamiah, karena ada paparan yang alamiah, ada yang artifisial.
termasuk yang vaksinasi itu adalah suatu artifisial, paparan alamiah ya artinya kita terpapar terkena virus. COVID-nya, Iya, virus langsung. terpapar virus langsung yang kemudian pada akhirnya secara alamiah tubuh juga memicu suatu kekebalan atau antibodi spesifik yang kemudian antibodi spesifik itu sendiri tergantung dari jumlahnya ya, atau titer netralisasi dari antibodi itu tergantung dari klinisnya. Gejala ringan, apakah tanpa gejala, gejala ringan, sedang atau berat. Kalau secara logika bahwa gejala berat, kemungkinan titer antibodinya itu lebih tinggi daripada gejala ringan ataupun sedang. Ya. Karena dia tanpa gejala kan ya? Iya, apalagi tanpa gejala ya. Kalau tanpa gejala mungkin titer antibodinya tidak terlalu banyak. Dan yang tadi kita diskusikan juga, memang saat ini kita belum tahu sejauh mana antibodi spesifik itu bisa memberikan proteksi terhadap tubuh. Karena kemungkinan penurunan antibodi pada bulan ketiga itu masih sangat lemah. Jadi beberapa penelitian mensondikan seperti itu, yang pada akhirnya turunlah rekomendasi seperti itu. Karena turun, nah ada baiknya nih, karena memang pada saat awal tidak masuk prioritas, dan sekarang bisa kalau ada dan cukup untuk vaksinnya. Yang tadi saya sebutkan ya, karena prioritas untuk vaksin mungkin pertama nakes, kemudian lansia, pelayan publik dan sebagainya. Nanti pasti juga masyarakat umum juga pasti akan mendapatkan, cuma nanti prioritas tersendiri ya. Gilirannya ada gilirannya. Iya. Dapat giliran atau enggak, dapat undangan atau enggak, nanti ya pada kemudian hari. Kalau memang penyintas COVID ternyata dapat undangan, ya disampaikan saja pada saat di meja screening seperti itu. Jadi harapannya dengan titernya menurun setelah 3 bulan, kita naikkan lagi biar tetap si penyintas tersebut juga tetap antibodinya juga tetap stabil atau mungkin lebih tinggi dari yang sebelumnya. Dan insya Allah pun juga tetap aman ya, tetap aman karena yang tadi yang saya sebutkan, kalau misalnya kita memasukkan suatu virus yang mati tidak mungkin hidup lagi ya. Oh iya. Ya, jadi mungkin ada beberapa pertanyaan dari masyarakat juga, dok, kemarin ada kasus tetangga saya atau saudara saya habis vaksin, setelah 2-3 hari itu kemudian demam, sering seperti itu ya. Setelah divaksin padahal itu setelah divaksin demam, menggigil, batuk, sesak juga. Terus setelah dilakukan pemeriksaan kok ternyata positif ke PCR-nya. Menghubungkan ke vaksinnya. Nah, ya. Gimana itu dokter? Nah, ya. Pada akhirnya menyalahkan si vaksinnya, tapi kemungkinan adalah suatu kondisi yang kita sebut sebagai koinsidensi. Bisa jadi pada saat di meja vaksin pasien tersebut sudah mulai terpapar dan sudah mulai nih masa inkubasi dari virusnya itu sendiri. Cuma memang tidak disadari beberapa orang memang seperti itu. Tapi yang jelas ya kita menekankan bahwa di vaksin yang kita berikan adalah vaksin mati ya, vaksin inaktif. Virus yang mati. Oh ya, maaf. Virus yang inaktif, virus yang mati, yang pada akhirnya setelah dimasukkan nggak mungkin akan hidup kembali. Iya. Karena si virus yang mati ini hanya akan menimbulkan kekebalan saja, menimbulkan respon imun yang akhirnya memberikan kekebalan spesifik. Jadi koinsidensi. Cuma makanya ada beberapa juga yang pertanyaan, dok, setelah habis divaksin boleh nggak apakah tidak boleh dilakukan PCR? PCR kalau memang ada faktor resiko dan memang ada gejala ya. Yang tadi saya sebutkan, pasien ini atau setelah vaksin memang ada gejala dan memang sebelumnya ada kontak erat dengan pasien confirm misalnya, konfirmasi dan secara dilakukan pemeriksaan foto ronsen juga ada pneumonia, kemudian saturasinya juga misalnya menurun, ya tidak ada salahnya untuk kita lakukan pemeriksaan PCR seperti itu. Sebelum dilakukan vaksin ya? Kalau misalnya apakah perlu dilakukan pemeriksaan PCR atau swab antigen? Kalau saat itu kondisinya baik, ya, kondisi pasien tersebut baik atau orang individu tersebut
tersebut yang menerima vaksin baik, sebenarnya tidak ada syaratnya untuk harus diperiksa PCR atau antigen terlebih dahulu. Seperti kalau kondisinya baik, insya Allah tidak apa-apa. Pun juga kalau misalnya ada beberapa pasien yang penyandang diabetes atau hipertensi atau gangguan jantung atau gangguan ginjal, baik itu yang dialisa atau non dialisa, sekarang juga sudah ada kelonggaran terkait dengan vaksin itu sendiri, pelaksanaan vaksin. Bahwa kalau kondisi pasien tersebut stabil, tensinya juga baik, gulanya pada saat dilakukan pemeriksaan ya juga stabil. Artinya mungkin pada saat diperiksa gulanya di bawah 200, tensinya juga stabil 150-an, tidak ada gejala akut. Yang penting adalah gejala akut ya. Tidak ada gejala akut. Gejala akut misalnya seperti apa? Oh, pasien tersebut ada demam, batuk, pilek saat itu, atau pasien tersebut misalnya ada gangguan jantung ya, udah menggeh-menggeh, sesak, udah sesak. Nah, itu kan kondisi akut. Kalau ada kondisi akut, sesak, menggeh-menggeh, udah berat nafasnya, itu ya masuk dalam kondisi akut, kita tunda terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya ada masyarakat yang memang kemudian sudah dijadwalkan vaksin dan kondisinya saat itu baik, di meja screening juga baik, tidak ada kontraindikasi nih kita untuk menolak untuk vaksin, silakan. Nanti kan dilaksanakan vaksinnya. Betul, seperti itu. Pun juga setelah vaksin pun juga kan di meja 4 ada meja untuk kita evaluasi pos setelah vaksin. Jadi untuk para penyintas, untuk para penyakit penyerta, komorbid seperti diabetes, hipertensi, ginjal, dan penyakit lainnya itu sudah ada batasan ya Dok ya, untuk aman dilaksanakan vaksin. Nanti juga akan dilakukan screening di meja pada saat sebelum pelaksanaan vaksin. Jadi untuk pelaksanaan vaksin sebelumnya tidak perlu dilakukan PCR sebenarnya Dok ya. Nanti tidak kan perlu. Asal kondisinya baik, komorbid penyakit penyertanya sudah terkendali dengan baik, tidak ada fase akutnya, tidak masalah Dok ya. Nanti kan juga akan di screening terlebih dahulu. Kemudian dokter, untuk setelah divaksin ini dokter, kemudian pada saat di cek rapid antibody, tadi kan menyinggung bahwa vaksin itu mencetuskan antibody. Berarti apakah bisa nanti menjadi rapid antibody menjadi reaktif atau positif dokter? Oh iya. Jadi tentu saja karena setelah paparan dari vaksin itu sendiri, jadi harapannya adalah muncul suatu antibody spesifik. Pastinya kalau misalnya dilakukan suatu rapid antibody ya, rapid antibody akan muncul antibodinya, entah itu IgG atau IgM. Tapi kemungkinan pada saat awal IgM, kemudian IgG-nya pun juga akan naik. Cuma memang yang terpenting setelah vaksin bukan secara kualitatif ya, tapi secara kuantitatif harus bisa kita ukur baiknya, jumlahnya yang tadi saya sebutkan, bahwa kemudian setelah paparan atau setelah vaksin tersebut ada baiknya kita ukur antibody kuantitatif. Jadi bisa secara terukur ini jumlah antibodinya seberapa banyak, apakah kira-kira bisa bersifat seroprotektif atau tidak itu terhadap tubuh. Seperti itu. Jadi memang pasti akan reaktif setelah kita akan divaksin seperti itu. Oke sahabat Kustati, semakin seru ya pembicaraan kali ini, tapi karena waktu telah membatasi kita sudahi untuk sampai saat ini. Monggo kalau ingin berkonsultasi kemudian dengan Dokter Ari, spesialis penyakit dalam, bisa datang, tapi dalam kondisi sehat ya tentunya, jangan sampai dalam kondisi sakit. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.